Anda kembali menyaksikan kabar Merah Putih. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra menjelaskan tentang strategi pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 serta kenaikan PPN 12% yang hanya untuk barang mewah. Dalam dialog menjelang tahun baru bersama Sira Safira, Dasko juga menjelaskan maksud pernyataan Presiden Prabowo yang akan memaafkan pelaku korupsi. Berikut keterangan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Ada juga target Indonesia ya, laju pertumbuhan ditarget dalam APBN 2025 ini kan sebesar 5,2%. Ini kira-kira bisa terrealisasi tidak? Apalagi sebenarnya dari Prabowo Subianto, Presiden menargetkan 8% sebenarnya, Bang. Ya sebenarnya kan banyak hal yang bisa dilakukan untuk kemudian targetnya tercapai. Dengan situasi dan kondisi pada saat ini di global yang kemudian nggak baik-baik saja, itu semua bisa kita lakukan asal kita kemudian kompak. Kita semua kemudian memikirkan bagaimana Indonesia ke depan. Banyak hal yang bisa dilakukan misalnya. Nah, tetapi kemudian kalau kita bicara tadi PPN dari 11 ya, jadi jangan narasinya PPN naik 12%. Jadi 12%. Nah, kita kan sama-sama tahu bahwa PPN itu dari 11 ke jadi 12%. 12. Itu artinya kan ada kenaikan 1%. 1% itu pun ini adalah undang-undang yang diketok tahun 2021 dan kemudian di Januari 2025 itu kemudian harus menjadi 12%. Nah, itu adalah amanat undang-undang yang kemudian harus dijalankan oleh Presiden Prabowo yang baru menjabat 2 bulan lebih, kan begitu. Nah, pilihannya sekarang adalah kemudian menjalankan undang-undang supaya tidak ada pelanggaran, tapi kemudian melakukannya dengan selektif. Jadi makanya kemarin Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa barang-barang mewah misalnya. Nah, tetapi juga kemudian barang-barang mewah yang mana saja, nah itu kan juga masyarakat masih bingung. Nah, ini sekarang sedang digodok oleh, kan kemarin sempat disosialisasikan wacana barang mewahnya apa saja, tapi kemudian juga ya biasa kalau di medsos malah ada yang nambah ini itu. Nah, sehingga Pak Presiden itu memberikan instruksi yang jelas kepada Kementerian Keuangan dan tim itu untuk merumuskan secara jelas sebelum kemudian tanggal 1 Januari itu harus sudah disosialisasikan ke masyarakat. Sehingga kemudian tidak timbul ada kesalahan pemahaman dan menyebabkan masyarakat bingung gitu. Bang Dasko, tapi ini masyarakat sudah sangat bingung, sudah sangat khawatir, sudah ramai juga diperbincangkan. Karena 12% itu kan dikatakan untuk barang mewah saja, tetapi pada kenyataannya sudah ada pernah cerita, jadi bahwa mereka yang tadinya ngekos akhirnya ada penambahan biaya karena listriknya juga mahal dan lain sebagainya. Artinya masyarakat sini sudah worry, apakah ini jadi pertimbangan dari Presiden walaupun memang ada undang-undang ya? Ya itu jelas, kalau kemudian undang-undang kan nggak bisa kemudian Presiden tidak menjalankan. Kalau Perpu? Ya kita kan itu kan produk pemerintah dan DPR. Jadi kemudian jangan Presiden didorong-dorong untuk mengeluarkan Perpu. Padahal sebenarnya banyak cara lain nanti misalnya yang harus dilakukan oleh DPR dan pemerintah untuk mengkaji seandainya kemudian pada 1 Januari hal-hal yang diberlakukan itu dianggap masih memberatkan masyarakat, kan begitu. Iya, kalau misalnya berbicara mengenai daya beli masyarakat ini kan juga merupakan salah satu faktor ya untuk laju pertumbuhan ekonomi. Sementara daya beli masyarakat saat ini sudah menurun. Bagaimana nih Bang, kita bisa selaraskan begitu daya beli masyarakat tinggi tapi juga tidak membebankan masyarakat? Ya justru itu makanya tadi misalnya PPN 1%. Tentunya masyarakat banyak setuju. Kalau misalnya iPhone itu kan barang mewah yang harganya belasan juta, naik dari 11 ke 12 misalnya. Nah itu tentunya ya yang masyarakat menengah ke bawah yang nggak pakai iPhone yang mahal itu kan tentunya nggak masalah dong gitu. Nah lalu kemudian misal mobil mewah yang harganya miliaran misalnya, itu naik dari 11 ke 12, 1%. Itu kan masyarakat bawah nggak merasakan. Atau katakanlah apartemen yang mahal-mahal misalnya.
itu kemudian saya pikir sosialisasinya saja bahwa misalnya listrik di bawah 2.200 misalnya atau 4.400 saya lupa, itu kan kemudian nggak dikenakan Di bawah 3.500. iya, di bawah 3.500 tidak dikenakan kenaikan misalnya, atau tidak dipungut, itu kan nggak dipungut itu karena yang langsung menyentuh masyarakat tidak dipungut. Nah itu perlu disosialisasikan supaya kemudian hal yang tadi dibilang tiba-tiba kosnya naik, tiba-tiba barang-barang kebutuhan yang langsung dipergunakan oleh masyarakat naik. Nah itu yang kita minta, Presiden minta kepada Menteri Keuangan dan tim itu untuk merumuskan secara jelas. Iya, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan ya, ada statementnya yang mengatakan bahwa ini juga bisa dimaafkan begitu untuk pelaku tindak koruptor ataupun korupsi. Jadi begini, memang Pak Prabowo itu kan menceritakan sesuatu yang memang yang sedang terjadi. Jadi Merespon gitu ya. iya, bukan yang terjadi yang ada di rame-rame di media massa, bukan. Jadi begini, yang dimaksud Pak Prabowo itu ada satu tempat di mana kemudian pejabatnya ketahuan melakukan korupsi, tapi belum terjadi belum terjadi kemudian aparat penegak hukum menangani. Nah itu kan biasanya inspektorat yang turun kemudian ditemukan. Ya. Nah itu yang kemudian diminta kepada yang bersangkutan, ya sudah kembaliin aja. Diam-diam dikembalikan tuh artinya kan nggak dipublish. Kembalikan, kemudian dimaafkan, tapi kemudian ya pasti kan ya ada yang kemudian diganti gitu loh. Tapi itu tidak diproses secara hukum, itu kan ada inspektorat yang kerja, biasanya kan gitu. Nah itu uangnya kembali. Uangnya kembali, bukan yang pada saat ini dalam proses hukum, itu maksud Pak Prabowo tuh begitu. Artinya efek jerah hukum tetap dilakukan? Iya kan dihukum. Tetap dihukum? Posisinya dicopot, sudah ada itu, bukannya nggak ada. Jadi cerita pengalaman dalam 2 bulan ini sudah ada. Jadi bukan menghapuskan hukumnya, jangan sampai masyarakat salah nih. Jadi bukan menghapuskan hukumnya, tetapi minta uangnya dikembalikan sehingga negara tidak rugi. Ya, tapi jadi, hukumnya tetap berlaku begitu. Hukumnya dalam arti begini, kan dibebaskan dari jabatan, kan begitu. Ya. Nah ini kan belum dilakukan proses hukum di aparat penegak hukum, baik di Kejaksaan maupun di KPK. Ini baru ada di inspektorat yang menemukan, oh, kok ada begini, langsung dibilang ini ada begini, ini harus dipulangin loh. Tapi tidak menghentikan ranah untuk hukumnya kan Bang? Ya kan yang Pak Prabowo bilang, itu kan belum ada proses hukumnya, Iya. kan baru di internal, Iya. ya suruh balikin, ya kemudian dia diganti, udah begitu. Jadi tidak akan Tapi ada kan disodorkan uang untuk uang negara kan balik gitu loh, tanpa ada ya maksudnya dimaafin itu yang begitu-begitu, karena ini akan banyak gitu loh. Kalau dia dilakukan proses hukum misalnya lama kan. Tapi jadinya nggak ada efek jerah dong. Loh, dia kalau sudah nggak diganti di jabatannya, dia dipecat, masa nggak jerah? Ya jerah lah orang yang udah nggak ada jabatan lagi gitu loh. Jangan sampai kalau misalnya ada yang lain mendengar gitu, oh ya udah secara administrasi saja gitu, secara Itu nggak hukumnya secara mereka administratif loh mereka itu. tidak dibelenggu Dia gitu kembaliin dengan hukum. uang, lalu kemudian jabatannya hilang, dan itu memang ya kalau inspektorat kerja itu kan dia cepat menemukan kan, langsung ditegur, ini ada penyelewengan ini, yang dilakukan oleh Anda atau oleh anak buah Anda misalnya, coba dicek misalnya gitu. Nah kemudian dilakukan, ya udah kembaliin. Itu aja. Bang, tapi kan begini, hukum berlaku di masyarakat kita itu menyatakan bahwa jangan sampai nih tebang pilih hukum gitu. Kalau ke atasnya tumpul, kalau ke bawahnya sangat-sangat tajam. Nah artinya kalau misalnya melakukan hal seperti itu tidak dibawa ke ranah hukum, akan ada gap hukum di antara masyarakat begitu, kan juga ini kan? ada fungsi-fungsi inspektorat kan memang gitu loh. Fungsi-fungsi inspektorat yang melakukan pengawasan. Nah jadi ketika pada saat pengawasan itu ditemukan, ya ditegur langsung, pulangin. Atau jangan dilakukan itu. Jangan diterusin misalnya begitu. Nah itu maksudnya yang gitu-gitulah. Tapi kalau yang sudah dibawa ke aparat penegak hukum, nggak akan diintervensi lah. Itu pasti udah lanjutin aja. Gitu. Itu dinilai memang langkah yang paling tepat saat ini begitu? Ya kira-kira begitu. Karena ya ini kan pemerintahan baru 2 bulan. Pelaksanaan pekerjaan itu kan sudah dari sebelum kan itu. Nah itu pada saat pelaksanaan itu
ada yang ditemukan begitu Iya, kira-kira. tapi paling tidak bisa dievaluasi juga ya Bang ya. Kalau misalnya dirasa itu ternyata justru malah memancing lebih banyak lagi yang melanggar hukum, artinya bisa dikembalikan ke tupoksi sebelumnya begitu kan? Iya bisa begitu, tapi efek jerahnya adalah bahwa ini di pemerintahan sekarang juga nggak main-main. Inspektoratnya tuh disuruh jalan, bukannya kemudian ya nanti tunggu misalnya ditemukan oleh APH baru diproses gitu loh. Ini sekarang jalan gitu.